Ibu belajar pagi, malamnya ngajar. Apa yang saya ajarkan Pak Ustadz? AAA, bataba, tatata, sasasa, jajaja. Itu saja. Nanti kalau dia ngajar jadi ustadz, pahalanya ngalir 2 kali lipat. Pertama, ibu sebagai ibu. Yang kedua, ibu sebagai guru. Maka jangan pernah berhenti belajar dan mengajar ngaji. Ustadz Somad ngajar ngaji. Ya, saya sediakan tempat ngajar ngaji supaya anak-anak belajar, ada gurunya. Saya ingin mendapatkan kemuliaan belajar dan mengajar Al-Quran. Nanti sampai masanya saya tua, setelah itu tidak kuat lagi berceramah, suara tidak lagi menggelegar, orang tak lagi mau mendengar. Di hari tua saya mau tetap duduk mengajar anak-anak ngaji dari maghrib ke isya. Habis isya Pak Ustadz, saya nonton bola. Saya tidak mau di hari tua saya sunyi di tengah keramaian. Mall ada, gedung ada, ramai lalu lintas hiruk pikuk, tapi kesunyian di dalam rumah di depan TV. Istri mati, anak sudah nikah, sendirian nonton sinetron. Sakit jantung, mati di depan TV. Saya mau di hari tua saya ngajar ngaji. Kalau bisa meninggal sedang mengajar mengaji dalam keadaan berwudu dan husnul khotimah. Banyak yang setuju saya mati sedang ngaji. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang orang kalau ditanya mau jadi apa? Dosen pasca sarjana. Mau jadi apa? Dosen terbang, nggak pernah hinggap. Mau jadi apa? Mau presentasi di hotel bintang 5. Baik, tapi ada yang paling baik kata Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Mengajarkan Al-Quran. Dan malam ini Allah buktikan. Kenapa kita berkumpul malam ini? Bukan karena orang yang hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang paling baik kata Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Mengajarkan Al-Quran. Dan malam ini Allah buktikan. Kenapa kita berkumpul malam ini? Bukan karena orang yang hidup. Berapa banyak orang hidup ngundang orang hidup nggak mau datang. Pejabat buka open house Idul Fitri, kosong, lalat yang datang. Open house, pintu dibuka, makanan banyak, orang tidak mau datang, sakit hati, tersinggung. Malam ini almarhum sudah meninggal dunia, tapi kita tetap datang. Karena apa? Kemuliaan Al-Quran. Bulan banyak, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tapi satu-satunya bulan yang ada dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil. Coba lihat kaitannya. Kenapa Ramadan disebut? Jawabannya di ujung ayat. Syahrul Ramadan. Kenapa disebut Ramadan? Alladzi unzila fihil Quran. Karena Quran diturunkan di Ramadan itulah, maka Ramadan menjadi mulia. Kalau tak ada Ramadan, kalau tak ada Quran, tak mulia Ramadan. Gua, betapa banyak gua di dunia ini. Gua paling banyak di Jakarta. Gua, tapi ada satu gua yang didaki nenek-nenek tua. Saya ketemu orang India sudah tua, tetap ingin sampai ke atas. Berangkat jam 8 pagi, kepanasan, habis sholat subuh, naik taksi, Jabal Nur, nama guanya Hira. Naik ke atas, banyak gua yang lebih cantik, yang lebih bagus, yang lebih tinggi, yang lebih hijau, yang lebih subur. Tapi kenapa gua itu yang dicari orang? Karena di situ turunnya inna anzalnahu fi. Karena di situ turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Malam ya'lam, bukan malam siang.
Banyak malam, satu tahun ada 350 malam, tapi malam itu berbeda. Siapa yang sholat di malam itu pahalanya sama seperti 1000 bulan. Kenapa? Karena pada malam itu Allah berkata, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam itu pula malam yang penuh keberkahan. Malam apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kenapa? Al-Quran. Jadi kenapa orang datang ke tanah ini? Apa yang mau dia cari? Allah mau menunjukkan bagi siapa yang tak percaya bahwa inilah kemuliaan Al-Quran. Betapa banyak rumah-rumah pejabat ramai tamu datang. Ketika orangnya pensiun, orang tak lagi datang. Kenapa? Proposal nggak laku lagi. Yang saya omongin ini fakta atau fiktif? Hak atau hoax? Hak, nyata, bukan dusta, bukan bohong, bukan dibuat-buat. Ini mohon maaf, panitia apakah menyediakan pawang hujan malam ini? Kami tadi soalnya di mobil sudah, Ustaz Somad nampaknya batal kita pengajian, kita pulang aja, kita online aja malam ini. La haula wala quwata illa billah. Orangnya sudah meninggal dunia, niat baiknya disampaikan Allah, berkumpul orang baik dengan niat yang baik, hujan berhenti. Kenapa mesti hujan? Kalau tidak hujan kepanasan. Diturunkan Allah hujan, tenang, sejuk. Saya pun makan nambah tadi gara-gara hujan ini. Habis sop ayam 1 mangkok. Itu maka saya ceramah duduk. Kekenyangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang selama ini cita-citanya mau jadi polisi, tentara, dokter spesialis, lawyer, pengacara, silakan. Tapi jangan lupa tetap ngajar Al-Quran. Di rumah habis sholat subuh panggil anaknya baca Quran. Habis sholat maghrib, sholat isya suruh baca Quran. Saya sampai hari ini tetap mengajarkan Al-Quran lewat pengajian, lewat tausiah, lewat anak-anak di rumah, lewat rumah tahfiz Quran. Karena saya ingin mendapat barokah Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Maka turun rahmat. Pak Ustadz Somad, saya nggak pernah baca Quran tapi rahmat turun di rumah saya. Kok bisa? Nama suaminya Pak Rahmat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak Rahmat yang tersinggung. Yang ketiga, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Idza matal insan, kalau manusia itu meninggal dunia, in qata'a amaluhu, amalnya putus, tapi ada yang tetap mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Apa yang tetap mengalir itu diantaranya waladun salihun, anak yang saleh. Dimasukkan anaknya sekolah agama. Di mana anak sekolah? Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Ustadz Qurtubi alumni PTIQ. Ini sekarang banyak orang tidak mau memasukkan anak sekolah agama. Anak kamu di mana? SH. Anak kamu di mana? Dokter. Anak kamu di mana? SH nggak salah, dokter nggak salah. Tapi nggak mau memasukkan anak ke sekolah agama karena takut nggak makan. Ini kita khawatir jangan-jangan otaknya di dekat lambung. Kenapa anakmu nggak masuk UIN? Kenapa nggak masuk IAIN? Kenapa nggak masuk IIQ? Kenapa nggak masuk PTIQ? Nanti mau makan apa? Singkat sekali cara dia berpikir. Sengaja diciptakan Allah lambung itu di sini, otak itu di sini, supaya jangan otakmu memikirkan lambung saja. Kalau ada orang memikirkan lambung dengan otak, berarti otaknya dekat dengan lambung, berarti otak udang. Jangan tersinggung, nanti tersinggung otaknya kumat, sakit otak, mati mendadak. Saya sekolah agama, tak
Tak pernah dulu terpikir akan mau jadi apa, akan makan apa. Yang penting sekolah saja belajar. Rezeki tak berpintu nak. Ma, aku mau ikut PNS dosen, nanti kalau nggak lulus gimana? Rezeki tak berpintu. Kalau kau tak lulus di sini, maka Allah kasih kau dari pintu yang lain. Itu juga ibu-ibu zaman sekarang kalau datang calon mantunya mau minang. Kamu siapa? SH, masuk. Kamu siapa? Dokter, welcome. Kamu siapa? Sarjana, insinyur, arsitek, polisi, tentara, coming. Kamu siapa? SAG, pulang. Anak saya mau makan apa? Kisah nyata, true story, salah seorang sahabat meninggal orang tuanya, numpang di rumah bibinya, sekolah di pesantren. Bibinya nanya, kamu sekolah pesantren mau makan apa nanti kalau tamat? Lihat tuh anak tante, yang satu di sana, yang satu di sana, yang satu pengacara, yang satu dokter, yang satu sarjana. Kamu di pesantren mau makan apa? Hari berganti, musim berubah. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Sekarang si tante menumpang di rumah ponakannya yang tamat pesantren. Adapun anak-anak tadi satu pun tak peduli. Orangnya ada, bisa saya kenalkan, nama tak disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Tidak salah jadi pengacara, tapi ngerti agama. Tidak salah jadi dokter, polisi dan tentara, tapi faham agama. Tapi jangan sepelekan orang sekolah agama. Yang mengurus Ustadz Abdul Somad, segala jadwal Jabodetabek adalah anak dari almarhum yang sekolah agama. Sekarang banyak orang nggak mau menyekolahkan anaknya ke agama, takut. Seolah-olah beragama ini hanya 3 kali. Pertama ketika lahir, akikah, ketika nikah, walimah, ketika mati, takziah. 3 kali saja dia beragama. Agama apa itu? Agama Islam mengatur segala kehidupan. Bersinnya jadi atur oleh Islam, nguapnya jadi atur oleh Islam, masuk lalat ke dalam tempat air minum diatur oleh Islam. Itu maka ditutup, takut masuk lalat salah alamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, almarhum adalah contoh nyata. Malam ini saya tidak ingin memberikan contoh di buku, tidak ada contoh, ada di hadis, dulu ada kisahnya di dalam Al-Quran, dulu nyata, kuburnya di hadapan kita. Malam ini kita sedang mengenang dia, anak-anaknya disekolahkan, ngerti agama. Hari ini kita melihat hasilnya. Anak-anak merekam ceramah Ustaz Somad. Ya, Masya Allah. Coba tengok hidup handphonenya. Anak soleh insya Allah. Poin yang keempat, di antara yang mengalir setelah manusia meninggal dunia adalah shadaqatun jariyah. Sedekah beras dimakan habis jadi pupuk. Sedekah uang dibayarkan ke listrik habis, pahalanya tetap ada, tapi ada yang mengalir sampai hari kiamat dan tidak bisa diganggu gugat. Mana dia? Tanah yang dipakai untuk beribadah kepada Allah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, qiyamul lail, sholat duha. Betapa cerdasnya almarhum yang malam ini kita peringati haulnya. Beliau membuat masjid Nurul Iman, cahaya iman. Dari sini memancar iman. Ada sholat subuh di sini, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya, masjid. Ada sholat Jumat? Enggak ada, berarti masjid aja. Kalau ada sholat Jumat baru namanya masjid jami. Jadi kalau masuk ke dalam ini sholat tahiyatul masjid. Jangan usolli sunatan tahiyatul langgar, usolli sunatan tahiyatul musola, karena ini adalah masjid. Selama ada sholat 5 waktu masjid.
Jadi almarhum membangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, Allah sudah bangunkan tempat almarhum di surga. Dunia belum kiamat, belum meniti titian siratal mustaqim, belum hisab, belum timbangan amal, almarhum sudah punya tempat di surga. Lu maksudnya kamu Abdul Somad yang ceramah ke sana, bangunlah masjid, ke sana. Kamu sudah buat atau belum? Niatnya udah Pak Ustaz. Ibu jangan ninggal sebelum niat bangun masjid. Walaupun ibu enggak bangun masjid, insya Allah anaknya akan bangun masjid. Apakah mungkin ada orang yang berani jual tanah masjid? Juallah biar ditangkap polisi. Juallah biar bengkak dipukul orang. Cerdas almarhum. Kalau diberi anak-anak ini tanah, dia akan berebut kelahi. Mungkin anaknya nggak begitu galak, istrinya merebut. Tapi kalau tanah diwakafkan, tanah wakaf perkuburan, pemakaman, siapa yang mau beli tanah kuburan? Tanah diwakafkan untuk rumah Allah, orang sholat berjamaah, diwakafkan untuk lembaga pendidikan. Jadi saya datang kemari mengambil pelajaran. Ketika saya pertama datang kemari, tahun berapa saya kesini Ustaz? 2017, 18, 19, 20, 4 tahun yang lalu. Andai S1 waktu itu selesai wisuda sekarang. Datang saya ke rumah keluarga anak almarhum, dibawa sholat, melihat sekolah, ziarah ke makam, langsung dalam pikiran saya, ini mesti saya lakukan untuk diri saya. Saya mesti punya masjid, saya mesti punya sekolah, saya mesti punya anak-anak berada di dekat untuk menghidupkan masjid. Andai saya mati meninggal pas jadwal di Jakarta, saya minta supaya dikuburkan saya di sini. Banyak yang setuju. Ingin mendapatkan limpahan barokah dari keluarga, dari orang-orang baik insya Allah. Jangan sampai ketika tidak meninggalkan pesan tiba-tiba dikuburkan di dekat koruptor. Orang nggak mau ziarah. Setiap orang lewat di situ semuanya sumpah serapah, mampus lo kata. Kita dapat juga. Tapi kalau di sini insya Allah orang akan mendoa. Walaupun ada beberapa yang nggak setuju saya dikuburkan di sini. Tak perlu saya sebutkan orang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berpikir, mari kita merenung. Silakan punya uang banyak, silakan punya tanah lebar,